Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Halo, nama saya Adinda Putri Pratiwi Lomban, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Manado, semester 2. Dalam video ini, saya akan menjelaskan biografi dari salah satu tokoh pemimpin pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Untuk mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengajar yaitu Ibu Thelma Tiwa dan Ibu Dekla Nenggolan. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional sekaligus menyandang Bapak Pendidikan. Nama aslinya adalah Raden Mas Swewardi Swearjaningrat. Tapi pada tahun 1922 lebih dikenal menjadi Ki Hajar Dewantara. Beberapa sumber menyebutkan dengan bahasa Jawanya yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantara lahir di daerah Pakualaman pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dan meninggal di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 ketika umur 69 tahun. Selanjutnya, Bapak Pendidikan yang biasa dipanggil sebagai Swewardi ini merupakan aktivisi pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, kolumnis, dan pelopor pendidikan bagi Bumi Putra Indonesia ketika Indonesia masih dikuasai oleh Hindia Belanda. Sejak muda, beliau memang dikenal sebagai orang yang pandai. Meskipun sempat putus sekolah dan diasingkan ke luar negeri, hal ini tetap tidak menyurutkan semangat beliau untuk membuat rakyat Indonesia mendapatkan hak untuk belajar dan menjadi lebih baik. Raden Mas Swewardi Swearjaningrat merupakan anak laki-laki dari GPH Swearjaningrat dan Raden Ayu Sandia. Beliau berasal dari keluarga aristokrat Yogyakarta, yaitu Kadipaten Pakualaman. Beliau ini juga merupakan cucu dari Paku Alam III. Sebagai kaum bangsawan, pria yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 ini tentu mendapat hak istimewa untuk menempuh pendidikan. Para bangsawan sebenarnya sudah mendapatkan pengajaran tersendiri di lingkungannya. Akan tetapi, kedua orang tua beliau juga menyekolahkannya di sekolah umum. Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikan dasarnya di ELS atau European Lager School. ELS ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi keturunan Timur Asing, peranakan Eropa, bangsawan pribumi atau Tionghoa. Beliau bersekolah di ELS selama 7 tahun. Setelah itu, beliau bersekolah sesuai dengan bakat dan minatnya, yaitu sekolah guru atau Quick School di Yogyakarta. Karena termasuk orang yang cerdas, beliau pun mendapat beasiswa. Namun, belum genap setahun menempuh pendidikannya di sini, beliau mendapat tawaran masuk ke Stovia. Swewardi muda dibuat bimbang dengan adanya penawaran tersebut. Bagaimana tidak? Stovia adalah sekolah kedokteran yang prestisius. Apabila beliau dapat masuk ke sana, masa depan beliau akan terjamin dan kesempatan untuk membantu rakyat Indonesia lepas dari penjajahan akan semakin terbuka lebar. Beliau kemudian membulatkan tekad dan pergi ke Batavia untuk mengambil beasiswa tersebut. Sayangnya, Swewardi tidak menyelesaikan pendidikannya di sekolah bergengsi tersebut. Beliau lebih memilih untuk mengikuti panggilan hatinya sebagai wartawan dan berjuang untuk kemerdekaan bagi pribumi. Konon, beliau dulunya pernah menjadi seorang santri di daerah Kalasan, Prambanan. Di situ beliau mendapat julukan sebagai Jemblung Trunogati, yang berarti seorang anak yang berbadan kecil dan berperut buncit, tapi memiliki pengetahuan yang luas. Apakah kamu pernah mendengar ungkapan yang berbunyi, "Di balik pria sukses, ada wanita hebat yang mendukungnya"? Ungkapan ini cocok untuk menggambarkan kehidupan Ki Hajar Dewantara dan istrinya. Swewardi Swearjaningrat mempunyai seorang istri bernama Raden Ajeng Sutartina. Sutartina yang lahir pada 14 September 1890 ini adalah putri dari Pangeran Sosraningrat
yang tidak lain adalah Paman Suewardi. Selain cucu dari Paku Alam III, beliau juga merupakan keturunan kelima dari Pangeran Diponegoro. Suetertina adalah seorang yang setia. Beliau dengan sigap mendampingi Ki Hajar Dewantara dalam suka maupun duka. Apalagi saat pria kelahiran Yogyakarta tersebut ditangkap karena dinilai telah menghasut rakyat pribumi untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Dengan sabar beliau mendampingi Ki Hajar Dewantara yang saat itu masih berstatus sebagai tunangannya untuk menjalani persidangan di Bandung. Putusan dalam persidangan tersebut mengharuskan Ki Hajar Dewantara untuk dibuang ke Belanda. Karena ingin terus mendampingi sang kekasih, Suetertina pun menikah dengan Ki Hajar Dewantara pada tanggal 4 November 1907. Kemudian mereka berdua pergi ke Belanda bersama yang lain untuk menjalani pengasingan. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 6 orang anak, yang terdiri dari 2 orang anak perempuan dan 4 orang anak laki-laki. Selama Ki Hajar Dewantara berjuang demi kemerdekaan dan kesetaraan bagi pribumi, Suetertina juga ikut berperan aktif berjuang bersama suaminya. Beliau pun turut mendirikan sebuah organisasi wanita dan juga menjadi pemrakarsa Kongres Perempuan. Ki Hajar Dewantara rela meninggalkan pendidikannya di sekolah bergengsi untuk memenuhi panggilan hatinya untuk menjadi wartawan. Saat berprofesi sebagai wartawan, beliau bekerja di beberapa surat kabar, di antaranya adalah The Express, Midden Java, Tejahaja Timur, Setyutomo, Kawe Mueda, Oe Toesan Hindia Belanda, dan Puesara. Tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh beliau sangatlah kritis, tajam, dan provokatif saat membahas mengenai kebijakan dan perilaku pemerintahan Belanda. Beliau berharap tulisannya tersebut membuat jiwa nasionalisme rakyat bangkit sehingga mempunyai keinginan untuk berjuang mengusir penjajah. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jika semakin banyak rakyat yang tergugah hatinya dan berkeinginan untuk mengusir para penjajah yang merenggut kebebasannya di atas tanah sendiri, maka kemerdekaan tidak akan mustahil didapatkan. Tak hanya berprofesi sebagai wartawan yang kritis, Ki Hajar Dewantara juga aktif sebagai anggota organisasi sosial dan politik. Dengan didasari keinginan agar bangsanya segera terbebas dari penjajahan, beliau bersama Do Wesdecker dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan sebuah partai politik bernama Indische Partij. Partai yang didirikan oleh 3 serangkai pada tanggal 25 Desember 1913 tersebut merupakan organisasi pertama di Indonesia. Ketiganya mendaftarkan partai tersebut supaya mendapat status hukum yang jelas. Sayangnya, permintaan itu ditolak oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hal tersebut dikarenakan organisasi tersebut dinilai bisa membangkitkan rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Tidak kehilangan akal, Ki Hajar Dewantara kemudian membentuk komite yang diberi nama Bumi Putra pada bulan November 1913. Komite ini bertujuan untuk memberikan kritik kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1913, pemerintahan kolonial Belanda akan mengadakan perayaan kebebasan mereka dari penjajahan Prancis. Sebuah ironi mengingat mereka meminta iuran dari tanah jajahan untuk melakukan kegiatan tersebut. Karena adanya peristiwa tersebut, Ki Hajar Dewantara memberi kritik dengan menulis Als ik eens Nederlander was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda, dan en voor allen maar ook allen voor en, yang artinya satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Tulisannya yang berjudul Seandainya Aku Orang Belanda dimuat di surat kabar milik salah satu sahabatnya, Do Wesdecker, yaitu The Express. Sesuai dengan judulnya, dalam tulisan tersebut beliau mengatakan,
Jika beliau adalah Belanda, tidak akan menyelenggarakan pesta kemerdekaan di tanah yang dijajahnya dan tidak akan menyuruh orang jajahannya untuk menyumbang pesta tersebut. Mengingat hal tersebut merupakan sebuah penghinaan. Setelah membaca tulisan tersebut, pemerintahan Belanda menjadi geram karena menganggap tulisan tersebut hasutan agar rakyat Indonesia memusuhi pemerintah Belanda. Kemudian mereka menangkap Ki Hajar Dewantara dan menjatuhi hukuman pengasingan dan akan dibuang di Pulau Bangka. Hal itu tentu saja membuat kedua sahabatnya, Cipto Mangunkusumo dan Douwe Dekker, tidak terima dan membuat tulisan untuk membela kawannya tersebut. Pemerintahan Belanda lalu menangkap mereka berdua dan akan menjatuhkan hukuman pengasingan di tempat yang terpisah. Namun, 3 serangkai mengajukan keberatan dan memilih untuk diasingkan ke Belanda saja. Pemerintah kolonial pun setuju dan mengasingkan ketiga orang tersebut di Belanda selama 6 tahun. Perjuangan Ki Hajar Dewantara tidak berhenti begitu saja hanya karena diasingkan. Selama menjalani pengasingan, beliau menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Setelah 6 tahun berlalu, beliau dan sang istri serta kedua sahabatnya kembali ke tanah air. Sekembalinya, beliau semakin mencurahkan perhatian di bidang pendidikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama National Onderwijs Institute, Taman Siswa atau yang lebih dikenal dengan Perguruan Nasional Taman Siswa. Sekolah yang bercorak nasionalisme itu beliau dirikan bersama dengan teman-teman seperjuangannya. Dalam perguruan ini, para siswa dididik dengan sangat ketat dan menekankan tentang rasa kebangsaan agar mereka lebih mencintai tanah air dan mau lebih berjuang untuk merdeka. Usaha tersebut tentunya tidak berjalan mulus begitu saja. Pemerintahan kolonial Belanda berusaha untuk menghentikan dengan mengeluarkan ordonasi sekolah liar pada bulan Oktober di tahun yang sama. Bukan Ki Hajar Dewantara namanya jika tidak gigih berjuang. Dengan sekuat tenaga, beliau mengusahakan ordonasi tersebut dicabut dan akhirnya berhasil. Selama mengelola taman siswa, beliau masih tetap menggeluti passion menulisnya. Akan tetapi tulisannya yang semula bernuansa politik, kemudian berpindah ke bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan atau sedang menempuh pendidikan hingga sekolah menengah atas, pasti tidak asing dengan tulisan Tuturi Handayani. Sebenarnya kutipan yang sering kita baca itu adalah penggalan dari semboyan beliau. Kalimat lengkapnya adalah Ing ngarso sang tulodo, ing madio mangunkarso tuturi handayani. Ing madio mangunkarso bermakna di tengah kesibukannya seseorang juga harus mampu menggugah atau memberikan semangat. Sedangkan tuturi handayani artinya seseorang harus memberikan dorongan dari belakang. Singkatnya, seorang figur yang baik tak hanya bisa memberikan suri tauladan saja, tetapi juga bisa memberikan dorongan dan semangat bagi orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno kemudian mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan. Dengan jabatan yang diembannya tersebut, beliau semakin mencurahkan perhatiannya pada pendidikan, meski hanya beberapa bulan saja. Pada tahun 1957, beliau mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, beliau meninggal dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Untuk mengenang jasa beliau, pada tanggal 26 April 1959, pemerintah mengabadikan wajah beliau pada uang pecahan 20.000. Selain itu, menurut surat keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959,
Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Tak hanya itu, beliau juga diabadikan sebagai pahlawan pendidikan nasional dan menjadikan tanggal kelahirannya yaitu 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Alasan saya mengapa memilih untuk membahas biografi Ki Hajar Dewantara ini adalah karena dari beliau kita semua bisa belajar dari semangat dan kegiatan beliau yang berjuang agar rakyat Indonesia bebas dari penjajahan. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus termotivasi untuk terus berjuang dan mewujudkan cita-cita kita. Demikianlah penjelasan saya tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Semoga dengan video ini kita semua bisa lebih banyak belajar lagi tentang tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih.